Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang baru saja direnovasi sudah bisa kita manfaatkan untuk sholat jamaah di kesempatan kali ini. Dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, mari kita manfaatkan masjid ini sebaik mungkin untuk semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala menyebutkan fungsi masjid, fi buyutin adinallahu an turfa'a fiha ismuh, di rumah-rumah yang Allah izinkan secara syar'i. Artinya Allah syariatkan untuk mengagungkan namanya. Yang dimaksud adalah masjid. Karena itu bagi para jamaah sekalian yang bisa merutinkan untuk salat jamaah 5 waktu di masjid ini, mari kita ramaikan. Karena bagian dari bentuk mensyukuri sebuah nikmat Allah adalah kita manfaatkan dalam rangka untuk ketaatan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, bagi siapa yang mensyukuri nikmatnya maka Allah akan menambahkan nikmat untuknya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku maka aku akan memberikan tambahan untuk kalian. Karena itulah para ulama mengatakan asyukru huwal hafid. Sesungguhnya mensyukuri nikmat adalah bentuk penjagaan untuk nikmat tersebut. Selanjutnya jamaah dimulakan Allah Ta'ala, Allah menyebutkan dalam Al-Quran di surat Yunus definisi siapakah wali Allah Ta'ala, orang yang dijamin oleh Allah untuk mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak bersedih. Artinya mereka akan mendapatkan jaminan kebahagiaan. Siapakah wali Allah itu? Allah jelaskan di lanjutan ayat, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Maka batasan disebut sebagai wali Allah adalah ketika seorang hamba itu beriman dan bertakwa kepada Allah, meskipun dia tidak memiliki kesaktian, meskipun dia tidak punya ilmu kanuragan. Karena yang disebut wali bukanlah orang yang sakti atau orang yang memiliki ilmu kanuragan, tapi siapa yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan ketaatan kepadanya. Dan salah satu di antara wali Allah adalah para ulama, sebab mereka manusia yang mengetahui hak Allah, paling tahu tentang syariat Allah, dan yang paling maksimal dalam mengamalkannya. Yang dimaksud ulama di sini adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u.
Sesungguhnya yang punya rasa takut kepada Allah di antara hambanya adalah para ulama. Karena itulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al-ilmu hiyal khasyah. Hakikat dari ilmunya ulama adalah ilmu yang mengantarkan kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menegaskan bahwa andaikan bukan ulama sebagai wali Allah, maka Allah sudah tidak memiliki wali lagi. Beliau pernah mengatakan, laulal ulama'u hum awliya Allahu fil akhirah, laulal ulama'u hum awliya Allahi fil akhirah, fama lillahi wali. Andaikan bukan ulama, merekalah yang merupakan wali-wali Allah, maka Allah sudah tidak punya wali. Andaikan ulama tidak dianggap sebagai wali Allah, maka sudah tidak ada lagi wali Allah. Karena yang lain derajatnya di bawah para ulama. Dan Nabi SAW menyebut para ulama sebagai ahli waris beliau, ahli waris para nabi. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, innamal ulama'u warathatul anbiya. Sesungguhnya hanya para ulama, merekalah ahli warisnya para nabi. Ini semuanya menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim memberikan penghormatan kepada mereka, diajari untuk memberikan penghormatan kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang pilihan di tengah umat ini, disebut sebagai ahli warisnya para nabi, disebut sebagai wali Allah. Sehingga demikian bagian dari menghormati syariat adalah menghormati orang-orang yang mengemban syariat. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang yang sadar diri akan jasa-jasa mereka dan memberikan penghormatan kepada mereka sesuai dengan porsinya. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Berkat jasa ulama kita mengetahui beberapa hukum syariat yang itu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu dulu ada sebagian ulama yang merasa sangat berutang budi kepada gurunya. Ulama berutang budi pada ulama yang lain, berutang budi kepada gurunya. Seperti yang dinyatakan oleh seorang ulama, Abdullah bin Wahab, muridnya Imam Malik. Beliau pernah mengatakan, laula malikun wal laits la dhalaltu. Andaikan bukan karena jasa Imam Malik dan jasa Imam Laits bin Sa'ad, la dhalaltu, tentu aku akan menjadi orang yang sesat. Dan kita memahami hal itu sebab yang namanya manusia bisa mengenal aturan syariat dan hidupnya lebih terarah disebabkan karena jasa para ulama yang mengajarkan ilmu agama. Karena itulah Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, laulal ulama'u lakanan nasu kal bahaim. Andaikan bukan karena jasa para ulama, tentu manusia akan menjadi seperti binatang. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita memuliakan mereka dengan cara mengikuti ajaran yang mereka sampaikan. Sebab mereka yang menyambung ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita mengikuti ulama agar bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai prinsip penting, jangan sampai mengkultuskan ulama dengan cara mengikuti ulama tapi meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini justru salah fungsi. Sehingga kita mengikuti ulama agar bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita mengikuti ulama namun justru meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bisa jadi ketika ada sebuah perkataan ulama yang keliru, tidak sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka kita ikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tinggalkan perkataan ulama itu meskipun tetap menghormati mereka sebagai tokoh agama. Dan kita memohon kepada Allah semoga dengan sedikit penjelasan tentang ini kita bisa menempatkan diri kita sebagai hamba yang tahu di mana saya harus menaruh penghormatan, di mana saya harus menaruh rasa cinta. Sebab yang namanya rasa cinta akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga Allah memberikan kita hidayah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.